Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamliko Ashabul Kahfi. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 22100-109. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan salah satu tugas akhir atau tugas UAS, yaitu ada pada PPT 5, yang mana yang pertama, kita disuruh untuk mengamati dataset pada studi kasus. Yang kedua, kita disuruh untuk memeriksa data yang missing value. Yang ketiga, ada bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita lebih dahulu untuk eh, mengertikan apa itu sih missing value. Nah, di sini sudah dijelaskan pada PPT 5, yang mana missing value itu di sini di konsep dan definisi ada yang mana pada poin satu, yaitu strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat, min, median, min atau max, mode, etc. atau yang lainnya. Terus koreksi nilai standar diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong dan lain-lain itu merupakan konsep dari penjelasan dari strategi pembersihan data. Terus yang kedua ada data yang kotor. Data yang kotor dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur, berupa missing value, data yang salah, dan outlier. Di sini biasanya kita mendapatkan dataset yang dari Kaggle itu semuanya eh, berarti kotor, itu ada salah satu beberapa nilai yang hilang. Terus yang ketiga ada rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data. Nah, pada PPT 5 ini yang tadi kita akan bahas, untuk tugasnya kita di sini untuk mengamati dataset. Ketika sudah diamati dataset ternyata dapat missing value, kita lanjut ke proses pembersihan data dengan operator replace missing value. Terus yang keempat ada permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan standar di organisasi terkait. Jadi di sini kita sudah memahami apa sih konsep dari si missing value ini. Jadi missing value di sini juga ada contohnya. Contohnya ada pada di sini. Nih, salah satu contoh dataset yang kotor, missing value. Nah, dapat dilihat pada bulatan kuning itu merupakan beberapa data yang missing value atau nilainya hilang. Yang mana ada pada kolom balance di baris ketiga, terus ada di baris ketujuh dan baris ke-11 dan 12. Yang mana di kolom balance ini beberapa nilai dari kolomnya itu ada yang hilang. Makanya eh, kita amati dan kita analisis menggunakan operator si missing value. Terus juga ada banyak sebenarnya, ada juga contoh data tidak konsisten. Terus, nah ini udah dijelasin dan latihan di praktek ini. Dan sekarang kita mulai mengamati dataset pada studi kasus yang pertama. Terus yang kedua, kita periksa data yang missing value. Terus yang ketiga, bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Nah, kita masuk ke yang pertama. Kita biasanya untuk mencari suatu dataset yang untuk akan diamati itu biasanya kita mencarinya di Kaggle ya, teman-teman. Kita masuk ke Kaggle misalkan di sini. Sub. Kan ada Kaggle. Oke, kita cari Kaggle. Nah, kita cari nih, kita tunggu si Kaggle-nya. Di sini internetnya lumayan lama, teman-teman, jadi mohon bersabar sedikit ya. Oke, ini baru mau masuk ke dalam Kaggle. Oke, teman-teman, jadi alangkah baiknya ketika teman-teman menonton video tutorial ini, kalian paham terlebih dahulu dengan konsep dari si missing value-nya tadi ya. Karena nomor ini 5 ini lumayan cukup mudah untuk dikerjakan. Oke, terus kita cari misalkan datasetnya itu depression.
Nah, misalkan kita dapat nih untuk datasetnya, kita masuk ke datasetnya, kita klik. Lalu ketika kita klik, maka di sini akan menampilkan sebuah deskripsi dari si datasetnya. Dari dataset yang kita cari, dia menampilkan sebuah deskripsi. Yang mana pada deskripsi di sini kita bisa mengunduhnya atau dataset ini kita bisa dapat mengunduhnya melalui tombol hitam yang di sini. Ketika sudah diunduh, dia akan masuk ke dalam folder unduh. Nah, oke, sekarang kita perhatikan kembali. Setelah kita mengamati dataset pada studi kasus, sekarang kita memeriksa data yang missing value. Di sini saya sudah eh, memasukkan dataset tadi yaitu depression, student depression. Di sini folder datanya itu berbentuk retrieve student depression. Nah, retrieve student depression ini merupakan suatu dataset yang mengambil nilai-nilai atau jumlah pelajar yang mengalami depresi ya teman-teman. Nah, ketika sudah mendapatkan dataset tersebut, kita masukkan atau import data ke dalam AI Studio. Kita buka dulu AI Studionya. Setelah kita masuk ke AI Studionya, kita mengimport data. Nah, tujuan di sini mengimport data yaitu menjadikan yang tadinya data pada file Explorer menjadi local repository yang berada pada AI Studio. Oke, langsung saja kita import datanya. Ketika kita tinggal klik yang tulisan import data ini, klik. Nah, ketika sudah diklik, nah kita pilih yang My Computer. Terus dicari deh file teman-teman, terus di next terus. Setelah di next terus, kita akan ditampilkan dengan logo finish dan maka dataset tersebut akan masuk ke dalam sini, teman-teman. Terus, ketika datasetnya udah masuk ke dalam local repository-nya dari si AI Studio ini atau untuk ya AI Studio-nya, kita drag and drop aja teman-teman. Jadi dari retrieve student depression ini kita yang drag and drop ke tengah. Nah, ketika sudah masuk ke tengah, nah kita perhatikan kembali untuk apa yang kita bahas. Yang pertama kita setelah kita udah mengamati dataset pada studi kasus, yaitu studi kasusnya ini missing value, kita sudah mendapatkan satu dataset. Oke. Terus yang kedua periksa data yang missing value. Nah, kebetulan data yang saya dapatkan itu sudah ada missing value-nya, teman-teman. Kita tinggal dilihat saja. Nah, di sini ada financial stress-nya 3, teman-teman tadinya sebelum di replace missing value. Nah, terdapat 3. Terus kita apain lagi? Kita udah periksa data yang missing value, lalu kita bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Nah, kita perhatikan kembali untuk poin nomor 3-nya. Bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Kita kembali. Saya akan menjelaskan ulang, teman-teman. Jadi, teman-teman cukup santai aja. Saya menjelaskan secara detail di sini, teman-teman. Oke, kita masuk kembali nih. Kita masuk ke konsep dan definisi. Nah, di sini kita sudah tadi sudah mengamati juga sudah menganalisis si datasetnya. Ternyata ada dataset yang harus dibersihkan atau data yang kotor. Jadi data yang kotor di sini data yang beberapa value-nya itu ada yang missing, beberapa nilainya ada yang kosong, lebih tepatnya. Jadi kita bisa melihat di sini contoh dataset yang kotor missing value. Oke. Lalu di sini sebenarnya udah ada latihan dan prakteknya untuk membersihkan data dengan RapidMiner.
seperti tools yang kita gunakan yaitu RapidMiner teman-teman, cuma di sini dikelola oleh AI Studio. Nah, berikut langkah-langkahnya. Jadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita memilih dataset terlebih dahulu. Kita cari benar-benar di Kaggle-nya ini teman-teman yang memiliki sebuah dataset atau sebuah data yang ada missing value-nya seperti yang tadi teman-teman ada dalam kok beberapa baris dalam kolom itu yang hilang value-nya. Ini lumayan sedikit tricky untuk mencari datanya yang benar-benar kita mendapatkan data yang missing value. Nah, ketika kita sudah mendapatkan, kita mau jelasinnya dari latihan praktek aja ya. Eh, jadi ketika udah mendapatkan data yang mengandung missing value, kita import teman-teman, import ke local repository. Jadi ketika kita import datanya akan masuk ke local repository. Nah, setelah itu kita akan drag and drop teman-teman. Kita drag and drop dari datasetnya ke blank process atau workspace-nya. Nah, ketika setelah memasukkan datanya ke dalam workspace, lalu kita apain lagi? Nah, kita cari adakah yang missing value ternyata ada di sini teman-teman dan di data saya juga ada. Lalu ketika sudah ini nih dikasih tahu missing value-nya ada 7, 2 dan 1. Nah, ketika sudah dilihat ternyata ada data yang missing, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita lakukan langkah replace missing value. Nih di sini. Ini merupakan workspace saya, teman-teman. Gimana sih cara nambahin replace missing value-nya? Kita tinggal klik di operator, lalu cari replace missing value. Nah, ini ada teman-teman. Tinggal teman-teman drag and drop aja ke dalam blank dokumen atau workspace-nya. Ketika sudah di drag and drop, kita hubungkan dari output ke dalam exa. Outputnya dari si dataset retrieve student depression ini kita sambungkan ke si exa. Terus dari X-nya si replace missing value kita hubungkan ke dalam res atau resource ya teman-teman. Lalu kita running. Ketika di running, kita masuk ke dalam result atau hasilnya. Hasilnya beberapa data di sini sudah hampir sempurna karena sudah di replace missing value. Apa sih replace missing value? Replace missing value itu untuk menghilangkan beberapa data kotor yang ada. Jadi seperti ini, kita lihat pada statistiknya. Nah, pada statistik tadinya yang financial stress ini tadi harusnya 3 karena sudah di replace missing value jadi 0. Karena apa? Karena kita masukin ke nilai average-nya di sini teman-teman. Kita masuk lagi ke desain. Nah, ketika kita replace tadi atau kita drag and drop dari operator ke dalam workspace-nya ini, kita setting terlebih dahulu atau tidak usah disetting tapi karena default-nya itu sudah eh, diinginkan dengan apa yang kita mau. Jadi mulai dari atribut filter type-nya kita itu all semuanya dari filter type-nya, terus default-nya itu average. Kita ngambil nilai rata-ratanya. Sebentar teman-teman, kita minum dulu. Tapi habis ternyata. Minum dulu teman-teman. Ini masih di menit ke-13 ya teman-teman. Masih lama banget. Jadi kita sekarang lanjutkan biar benar-benar para viewers kita tuh paham. Di sini oke, kita akan sedikit ngebahas tentang hasilnya dulu. Ya, hasilnya itu kurang lebih AI Studio ini merupakan salah satu tools untuk mencari replace missing value yang sangat tepat ya teman-teman. Berhubung yang kita cari berhubung yang kita pelajari di sini replace missing value, jadi ini AI Studio sangat cocok untuk teman-teman yang sedang mempelajari tentang materi replace missing value. Kita akan terus bahas di sini emang karena materinya itu doang. Terus untuk biar teman-teman lebih paham lagi, nah ini dataset originalnya. Yang tadinya datasetnya ada yang kotor dengan banyaknya tanda tanya, di sini bisa dihilangkan dengan sekejap hanya menggunakan replace missing value pada operator.
Nah, setelah sudah kita membersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value, eh, nah selesailah sudah latihan tugasnya. Nah, mulai dari poin 1, 2, dan 3 itu kita sudah selesai. Mulai dari amati dataset pada studi kasus, terus periksa data yang missing value, terus membersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Semua sudah kita kerjakan, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal apa? Tinggal menunggu ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kesimpulannya, apa sih replace missing value? Replace missing value adalah strategi pembersihan data dapat berupa pengisian dengan nilai yang tepat min, median, min, max, mode, etc. atau yang lainnya, koreksi nilai standar, diisi dengan konstanta, menghapus baris kosong, dan lain-lain. Terus yang kedua ada data yang kotor dapat berupa data terstruktur maupun tidak terstruktur. Seperti data yang tadi itu merupakan data yang terstruktur ya teman-teman, berupa missing value, data yang salah, dan data outlier. Terus di tiga itu di rekomendasinya, rekomendasi rekomendasi adalah tindak lanjut dari proses pembersihan data. Terus yang keempat, permintaan atas kebutuhan disesuaikan dengan standar di organisasi. Lalu kita cari tahu dulu nih, kenapa sih ada bisa dataset yang error. Kita di sini sudah dicantumkan pada PPT 5 agar kita lebih paham lagi terkait tentang penyebab data error. Penyebab data error di sini ada lumayan banyak, teman-teman. Kita sudah diklasifikasikan oleh Ibu Siska selaku dosen pengampu. Di sini kita ditugaskan untuk apa ini? Penyebab data error. Kita tahu nih penyebab data error itu ada apa aja. Yang pertama ada kesalahan nilai fitur dalam sebuah dataset. Di sini udah dibagi menjadi dua, yaitu jenis error pada kolom yang pertama dan yang kolom kedua yaitu tindakan mengatasinya. Kita lihat di baris pertama. Apa sih penyebab data error itu? Yang pertama ada kesalahan selama proses data entry. Jadi pada proses memasukkan data, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh staff data entry-nya. Di beberapa studi kasus juga udah sering sebenarnya tindakan ini diatasi. Beberapa yaitu meningkatkan kapasitas staff data entry, terus menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Itu merupakan salah satu tindakan untuk mengatasinya. Terus yang kedua itu jenis errornya biasanya ada pengulangan white space, unreadable, and or undetected characters menggunakan software. Untuk mengatasinya di sini juga menggunakan software untuk menghilangkan unreadable and undetected characters data input. Oke, sekarang kita makan dimsum dulu teman-teman. Karena sebenarnya yang kita bahas sudah selesai, kita makan dimsum. Masih ada 5 menit lagi. Oke, lanjut. Yaitu yang ketiga, pada baris ketiga di kolom jenis error itu ada yang sering error, yaitu nilai
fitur yang meragukan atau tidak mungkin atau impossible values. Terus, gimana sih cara menindak untuk mengatasinya? Yaitu meningkatkan kapasitas staff data entry, lagi-lagi sama dengan baris pertama, menggunakan dukungan software untuk memvalidasi data. Terus yang keempat, ada jenis error yaitu tidak ada nilai fitur atau missing value. Nah, ini merupakan salah satu yang sedang kita bahas, yaitu missing value. Tindakan mengatasinya, lakukan perlakuan terhadap missing values atau menghapus sampel. Hmm. Oke, lanjut ke kesimpulan ya teman-teman untuk mengakhiri video ini. Jadi kesimpulan pada studi kasus kali ini atau tugas yang kita bahas pada kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS, yaitu kita disuruh untuk em, yang pertama ada mengamati dataset pada studi kasus, yang kedua ada periksa data yang missing value, dan yang ketiga ada bersihkan data yang kotor dengan metode replace missing value. Itu merupakan pembahasannya. Kita sudah mengetahui tadi apa missing value. Missing value merupakan suatu data yang hilang dari dataset pada value yang hilang dari dataset. Terus kita mulai masuk ke dalam, kita bahas ulang ya. Jadi kita membahas kembali tentang missing value ini, gimana caranya. Yang pertama kita masuk ke dalam AI Studio untuk salah satu tools untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan missing value. Yang pertama kita lakukan dataset. Nah, kita mencari dataset pada Kaggle. Nah, ini merupakan datasetnya. Nah, setelah kita download, maka si datanya akan masuk ke dalam file explorer, langsung kita masukkan ke dalam AI Studio. Terus kita masukkan ke di sini import data. Ketika import data, kita cari datasetnya, lalu kita masukkan. Setelah kita masukkan ke dalam local repository AI Studio, kita akan mendrag and drop dari local repository ke dalam workspace kita. Ketika setelah di drag and drop, maka di sini kita akan melakukan sebuah cara untuk menghilangkan si missing value atau value yang hilang. Nah, kita cari di sini, kita cari kembali teman-teman agar lebih paham. Kita cari replace missing value. Nah, ketika sudah melihat replace missing value, kita drag and drop ke tengah. Gimana caranya? Kita tinggal tahan hold kursornya, kita masukkan ke tengah, lalu kita klik kurs ininya, replace missing value, kita atur dulu atau kita set. Sebenarnya tidak perlu diatur juga masih bisa-bisa saja karena defaultnya itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan untuk menghilangkan sebuah missing value atau data yang hilang. Nah, ketika sudah, lalu kita tinggal run saja. Klik. Ketika setelah di run, maka ini akan menampilkan resultnya itu ada di statistiknya. Financial stress di sini. Nah, di sini pada financial stress kita sudah menghilangkan missing value yang tadinya 3 menjadi 0 dan mendapatkan average di 3.140. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum. Apa? Belum ada pertanyaan di awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Udah.